Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar kurikulum merdeka, mulai dari perubahan struktur kurikulum, perubahan jam pelajaran, karakteristik di semua jenjang pendidikan, maupun seputar modul ajar, RPP, dan KKM. Untuk itu terus simak video ini sampai selesai, jangan di skip karena insya Allah banyak informasi penting yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Semoga bermanfaat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Masa pandemi COVID-19 merupakan kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 3 opsi kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek, dan kurikulum merdeka. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target pembelajaran tertentu. Pertanyaan berikutnya, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Dalam pergantian kurikulum terdapat 2 perbedaan utama, yaitu antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer. Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Pada intinya, kerangka kurikulum nasional memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang kurikulum merdeka. Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum melambat dari KPK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan kurikulum 2013 di tahun 2013. Kurikulum Merdeka sendiri baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah ke-13 diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan. Maka fakta ini mematahkan anggapan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Jawabannya, tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Jadi, jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler, memang seolah-olah jam pelajaran berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Jawabannya tidak berpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Yang berikutnya terkait profil pelajar Pancasila dan muatan lokal. Pertanyaannya, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Jawabannya, untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Bagaimana dengan muatan lokal? Apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Dengan kata lain, satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat mengelola kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Pertanyaan berikutnya, di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum di kurikulum Merdeka? Jawabannya, pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Penjelasannya, satuan pendidikan dapat menentukan capaian pembelajaran atau CP untuk muatan lokal yang kemudian dapat dipetakan ke dalam mata pelajaran lainnya. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penjelasannya, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, proyek dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal. Proyek dengan tema perubahan iklim dapat dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut dan sebagainya. Metode yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Maksudnya, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mapel khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah dengan beban belajar maksimum 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu. Yang berikutnya untuk jenjang PAUD. Pertanyaannya, apakah karakteristik utama kurikulum Merdeka di satuan PAUD? Jawabannya, karakteristik utama kurikulum Merdeka di satuan PAUD diantaranya adalah sebagai berikut. Menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi atau bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. Dan yang terakhir, menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan pendidikan. Apakah kurikulum Merdeka mengajarkan calistung di PAUD? Jawabannya, pendidikan PAUD mengenalkan kegiatan pra-membaca, pra-matematika, dan pra-menulis kepada peserta didik, sehingga tidak ada pelarangan untuk mengajarkan calistung di PAUD. Tetapi pendidik perlu memperhatikan dengan baik metode pengajarannya. Arah kebijakan di PAUD adalah penyiapan literasi dan numerasi dini, bukan hanya terbatas pada calistung. Pengembangan literasi dan numerasi dini disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak, kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan bermakna, bukan dengan drilling atau hanya dengan pengisian lembar kerja.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran di satuan PAUD? Satuan PAUD dapat mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran berdasarkan karakteristik satuan, kebutuhan dan minat anak, kondisi lingkungan sekitar, serta keterkaitannya dengan CP, sehingga alur dan tujuan pembelajaran antar tiap satuan dapat sangat berbeda. Alur di sini maksudnya adalah bagian dari elemen-elemen CP yang dikembangkan di tiap semester. Kemendikbudristek tidak membuat contoh untuk menyusun alur pembelajaran, melainkan contoh tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam buku panduan guru. Alur pembelajaran di satuan PAUD dianjurkan sangat fleksibel untuk berganti dan dimodifikasi agar mengakomodir kebutuhan dan minat anak atau pendidikan yang berpusat pada anak. Sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe bagi yang belum. Bila mana Bapak Ibu merasa ada manfaat yang diperoleh dari channel ini. Bila mana tidak, maka mohon tinggalkan saran dan kritik yang membangun di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Yang berikutnya untuk jenjang SD. Pertanyaannya, mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD? Jawab, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, dan komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Bagaimana mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran di satuan PAUD? IPAS mulai diajarkan di fase B atau mulai kelas 3 untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial. Pertanyaan berikutnya, mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? Jawabannya, mata pelajaran keterampilan untuk peserta didik jenjang SD telah terwadahi melalui mata pelajaran seni. Yang berikutnya, jenjang SMP. Apa yang berubah dengan kurikulum merdeka pada jenjang SMP? Yang pertama, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Yang kedua, mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni, baik itu seni musik, seni tari, seni rupa maupun seni teater. Kurikulum merdeka di jenjang SMA. Pertanyaannya, mengapa tidak ada peminatan di kelas 10? Tidak adanya peminatan di kelas 10 karena peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasar atau fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. Keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan saat peserta didik sudah lebih matang secara psikologis ketika mereka sudah di SMA, bukan di SMP. Peserta didik dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan satuan pendidikan tersebut sebelum mereka mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka dalami. Memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali dan guru bimbingan konseling tentang minat dan bakatnya serta rencana masa depannya. Masih seputar pertanyaan kurikulum merdeka di jenjang SMA. Apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA? Jawabannya, tidak ada penjurusan di jenjang SMA. Peserta didik akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai dengan minat dan bakatnya dengan panduan guru bimbingan konseling. Lalu, apakah ada jam pelajaran khusus untuk bimbingan konseling? Mengingat konsultasi dengan guru bimbingan konseling memiliki peranan yang penting dalam mengarahkan minat peserta didik. Jawabannya, tidak ada jam pelajaran khusus bimbingan konseling di kelas, namun guru bimbingan konseling memegang peranan penting dalam memimpin proses penelusuran minat dan bakat peserta didik beserta dengan wali kelas dan atau guru yang lain, serta berdiskusi dengan setiap individu peserta didik dan orang tua atau wali. Waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Apakah ada batas maksimum pengambilan mata pelajaran pilihan untuk SMA? Jawabannya,
Total jam pelajaran per minggunya dialokasikan 42 sampai dengan 47 jam pelajaran, termasuk mata pelajaran pilihan. Alokasi mata pelajaran pilihan terdiri dari 20 sampai 25 jam pelajaran. Mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, dan Bahasa dan Budaya memiliki alokasi masing-masing 5 jam pelajaran. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran, dan maksimal 5 jam pelajaran untuk mata pelajaran vokasi. Peserta didik memilih 4-5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Maksimal mata pelajaran pilihan yang diambil dari satu kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 mata pelajaran. Yang berikutnya pertanyaan seputar kurikulum merdeka di jenjang SMK. Komponen pembelajaran apa yang berubah di SMK? Jawabannya, spektrum keahlian disesuaikan dengan kondisi dunia kerja. Ada 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Struktur kurikulum terdiri dari 2 kelompok, yaitu umum dan kejuruan. Waktu praktik kerja lapangan adalah 6 bulan, dilaksanakan di kelas 12 untuk SMK dengan program 3 tahun, dan minimal 10 bulan di kelas 13 pada SMK program 4 tahun. Pembelajaran boleh disampaikan dengan menggunakan sistem blok dengan model belajar project based learning dan proporsi jam pelajaran yang disesuaikan dengan program keahlian. Bahan ajar digunakan untuk mendukung pembelajaran dan pelatihan terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja. Guru yang mengajar diarahkan agar memiliki kompetensi setara dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Instruktur dunia kerja juga didorong untuk ikut mengajar. Sarana dan prasarana diarahkan agar dilakukan analisis benchmarking sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah pada spektrum keahlian di SMK? Jawabannya, jumlah bidang keahlian menjadi 10 dan dibagi menjadi 50 program keahlian. Kompetensi keahlian tidak lagi masuk ke dalam spektrum keahlian. Satuan pendidikan dapat menentukan konsentrasi keahlian sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan mitra industrinya. Pertanyaan berikutnya, apakah satuan pendidikan diberi kebebasan membuka konsentrasi keahlian? Capaian pembelajaran atau CP pada level konsentrasi keahlian adalah kompetensi minimum pada keahlian tersebut. SMK dan mitra dunia kerja dapat mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan konteks ketenagakerjaan dalam dunia kerja. Apa yang berubah pada struktur kurikulum di SMK? Struktur kurikulum pada SMK berubah pada mata pelajaran. Mata pelajaran yang semula diorganisasikan dalam 3 kelompok, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan, disederhanakan menjadi 2 kelompok saja, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan. Kelompok umum adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh sesuai dengan fase perkembangan, berkaitan dengan norma-norma kehidupan, baik sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga negara kesatuan Republik Indonesia, maupun sebagai warga dunia. Kelompok kejuruan adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang berikutnya terkait modul ajar. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Lalu, bagaimana cara menggunakan modul ajar di dalam kelas? Untuk perencanaan pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Yang berikutnya terkait RPP. Apakah silabus dan RPP tetap dibuat dalam kurikulum Merdeka? Jawabannya, silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa kaitan RPP dengan modul ajar?
Modul ajar adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup satuan pendidikan. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan oleh pemerintah maupun alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan secara mandiri. Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri tidak perlu membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Pertanyaan berikutnya seputar KKM. Apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada kurikulum Merdeka ini? Jawabannya, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Jawabannya, capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan cara mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Itulah tadi pertanyaan dan jawaban serta penjelasannya terkait dengan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar jika ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan dan kita sharing bersama terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.